Selamat pagi anak-anak Miss. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang bisa berdoa? Ayo kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang nggak datang hari ini, Nak? Ada. Bentar ya. Namanya? Hadir bilang? Hadir. Ayo Alif. Hadir. Anas. Lara. Dasya. Fahri. Farija. Erau. Hafiz. Ilham. Iwan. Kaila. Muhammad Affa. Mutia. Muzani. Nabila. Nisi. Novita. Noviza. Nuansa. Salwa. Rafifi. Oke, biar semangat kita mau SBG dulu. SBG apa ini, Nak? SBG pelajar Pancasila. Ayo berdiri semuanya. Oke, pelajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok dan penjelasan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ide pokok? Ada? Katakannya? Tahu nggak? Oke, kita biar Miss yang menjelaskan. Ayo coba baca dulu si Ilham. Ide pokok kelihatan pokok biasanya sudah ditetapkan pada bagian dasar kalimat. Contoh, urat, tempat mati. Iya. Kok suaranya? Ya, tempat mati di dalam tugas militer. Yang pasti dalam tugas militer. Ketika ditembak mati, ide pokok biru dalam kalimat di atas menjadi itu kalimat sedangkan kalimat berikut adalah sebagai kalimat penjelasan. Sekarang misalnya yang ia ditembak mati ketika masih hidup ini termasuk kalimat atau paragraf? Kalimat. Siapa yang bilang ini kalimat? Angkat tangan. Yang bilang ini paragraf? Nuansa dan Mutia. Kenapa? Coba Nuansa. Ayo Nuansa. Kenapa ini Nuansa bilang paragraf? Dasya? Karena lebih dari satu kalimat. Karena lebih dari satu kalimat. Coba Ilham, kenapa ini kamu bilang ini kalimat? Yang bisa? Alif. Ini disebut dengan kalimat nah. Coba lihat, ada berapa kata-katanya ini? Katanya. Ada? Jadi kalau kalimat adalah kumpulan kata yang lebih dari 5. Itulah kalimat. Kalau paragraf kumpulan
Udah kita ulang lagi nak dari ini teman baca ulang lagi. Mau hapuskan nggak? Ulang lagi Ilham, ayo baca. Ini pokok pada kalimat. Oke, terima kasih. Oke, dengarkan di sana. Oke, di situ ada kalimat ia ditembak mati ketika masih dalam bertugas di jalan. Yang menjadi ide pokoknya yaitu ia ditembak mati. Kenapa ini disebut ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dengarkan nih. Jadi kalau ide pokok itu biasanya memberikan suatu informasi pada kalimat. Ini ada informasinya nggak? Apa informasinya? Ia ditembak pada saat bertugas. Salah satu contoh ide pokok. Oke, baca lagi si Dasya. Baca. Ayo keluar baca. Kopi baca. Ide pokok. Ide pokok pada paragraf. Ide pokok kalimat utama adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran gagasan utama. Contoh, materi lebih lanjut mengungkapkan perbedaan mahasiswa pada zaman dulu dan zaman sekarang. Pada zaman dulu kehidupan mahasiswa dibekap oleh penjajah. Pada zaman sekarang mereka dapat merasakan hawa kebebasan dan dapat hidup. Ide pokok guru dalam paragraf biasa menjadi kalimat utama, sedangkan kalimat berikutnya adalah sebagai kalimat penjelas. Oke, jadi nak ide pokok itu termasuklah sama artinya dengan kalimat utama, gagasan pikiran, dan apa lagi? Dan gagasan ide. Nah, biasanya ide pokok itu dia biasa di awal kalimat. Nah, selanjutnya akan ada kalimat penjelasnya untuk mendukung si ide pokok itu. Oke, ayo baca lagi si Mutia. Macam paragraf terkait dengan ide pokok. Paragraf definisi paragraf dan kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Paragraf induktif. Paragraf dan kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Oke, jadi ada dua macam paragraf yang terkait dengan ide pokok. Yang pertama ada paragraf deduktif yang biasanya di awal paragraf. Contohnya ini tadi. Coba, yang menteri lebih lanjut mengungkapkan perbedaan mahasiswa pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Ini deduktif apa? Deduktif atau induktif? Deduktif atau induktif? Kenapa induktif? Deduktif? Karena ayo ingat lagi nak. Kalau deduktif dia terletak pada awal paragraf. Kalau induktif dia terletak pada akhir paragraf. Nah, jadi yang tadi ini deduktif atau induktif? Ide pokoknya deduktif. Di mana letak si
pokoknya? Di awal paragraf. Oke, kita sekarang lagi. Oke, selanjutnya ada ide penjelas. Nah, ide penjelas adalah ide yang mengungkapkan pikiran penjelas pada kalimat. Nah, misalnya tadi yang di atas. Nah, di sini yang pada contoh, di mana di situ ide penjelas? Yang mana ide penjelas, Hafiz? Yang mana ide penjelas, Nuansa? Ya. Tadi yang biru ide pokok. Sekarang yang mana yang paragraf penjelasnya? Yang putih apa bacaannya? Pada zaman dahulu kehidupan mahasiswa ditekan oleh penjajah. Pada zaman sekarang mereka dapat merasakan hawa kebebasan pendapat hidup. Nah, inilah yang menjelaskan ide pokok yang di atas. Tadi dia bilang kan, menteri lebih lanjut mengungkapkan perbedaan mahasiswa pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Dia menjelaskan perbedaan mahasiswa di zaman dahulu dan di zaman dijelaskan lagi di paragraf penjelas. Kalau dahulu dikekang oleh penjajah, kalau sekarang merasakan kebebasan dan dapat hidup. Oke, mungkin kalian masih agak belum paham, jadi kita Miss mau ngasih games sama kalian. Nah, gamesnya ini ada games kapan minggu, games minggu. Nah, Miss akan membagi kalian menjadi 4 kelompok secara heterogen. Miss mau kalian membagi cara pembagian kelompoknya, kita mulai dari menyebutkan angka 1 sampai 4. Kita mulai dari belakang. 1, 2. Ayo, semua kita. Pikir. 4. 1, 2, 3. Itu yang belakang. Kamu. 3. 4. Ya, yang angka, yang dapat angka 1 angkat tangannya. Oke, berarti kelompok 1 cuma 4. Nah, satu lagi siapa? Ini. Nah, Niki. Kelompok 1 ada Rafiki, Ilham, Najwan sama Niki, ya. Nanti kita bentuk kelompok di sini ya. Kelompok 2 yang dapat kelompok 2 yang dapat angka 2 ada Riki, Alif, Zadi sama Bulan. Kelompok 3 ada Hafiz, Nafisha, Novina sama Salwa. Nanti kita bentuk di sebelah sini ya. Kelompok 4 Dasya, Lodovika. Ayo kelompok 4 Alia, Salwa, Lara, Dasya dan Iwan. Oke, ayo kita sekarang bentuk mejanya sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Iya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4. Dengarkan Miss akan menjelaskan cara bermainnya. Hari ini kita akan bermain games bingo. Sebelumnya ada yang sudah pernah main games bingo? Belum pernah main games bingo? Nggak tahu games
Miss akan membacakan soal dari papan bingo ini. Nah, Miss akan memilih secara acak. Misalnya nih, Miss pilih angka 12. Nah, Miss akan bacakan soalnya. Nah, siapa kelompok yang bisa menjawab soal di kantong 12 boleh menyilangkan angka 12 di kertas bingonya. Paham? Paham. Sudah paham? Paham. Sekarang Miss bagikan dulu kertas bingonya ya. Ayo, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Buat dulu nama kelompoknya, lalu isi 1 sampai 25 secara acak. Ayo, kerjasama nak. Kerjasama diskusikan dengan teman sekelompoknya mau ditaruh mana, angka 1 mau taruh di mana, angka 2, 3, 4, dan 5 ya, Cak. Dibuat angkanya secara acak. Diacak nak, diacak. Ya, diacak. 1 sampai 25 disusun OTS secara acak. Misalnya, ini mau kamu tulis 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Bebas. Iya, diacak. Diskusikan sama teman-teman yang boleh patah itu. Ayo udah, 2 menit lagi. Ikut dia, jadi pribadi. Kapan aja dia, weh. Hitung lagi, ayo periksa lagi nak kertasnya sudah lengkap nggak angkanya dari 1 sampai 25? Yang kan acak-acak, terserah kalian mau acak letak di mana. Pokoknya 1 sampai 25. Kelompok 3 udah? Udah? Habis. Oke, perhatikan Miss. Nah, nanti setelah kalian bisa menjawab soal Miss, kalian silang angka yang kalian bisa jawab. Misalnya kan tadi Miss keluarkan soal kantong 12. Nah, kalau kalian bisa menjawab kantong 12, kalian silang angka 12 di papan di kertas bingo kalian. Misalnya di 12 disilang. Nah, disilang seperti ini, nak. Nah, cara mencari pemenangnya seperti apa, Miss? Cara mencari pemenangnya dengarkan
dinamis. Jadi kalian harus membuat huruf bingo dengan cara menyilang 5 kolom secara berurutan, horizontal, vertikal, ataupun menyilang. Misalnya ini 2, terus kalian 12, terus kalian bisa menjawab soal 21, disilang lagi 21. Terus kalian bisa menjawab soal 17 lagi, disilang lagi 17. Terus 19 juga bisa kalian jawab, disilang lagi 19. Begitu juga sampai 25. Nah, kalau udah 5 per garis kayak gini, kalian bisa membuat huruf bingo B. Nah, B. Begitu seterusnya, nah, paham? Paham belum? Paham. Sampai ada huruf B, I, N, G, dan U. B, I, N, G, dan U. Boleh huruf di angka berapa? 3. Angka 3. Angka 3. Paragrafnya yaitu dengarkan. Pergunakan kupingnya. Tutup mulutnya pakai kupingnya. Paragrafnya itu kemajuan teknologi. Nungguinnya. Kemajuan teknologi telah mempermudahkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Kini, aktivitas seperti belanja, bekerja, belajar bisa dilakukan secara daring. Namun, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan kesadaran akan dampak negatif. Ide pokok dari paragraf ini yaitu teknologi apa? Kemajuan teknologi. Penting juga. Ada satu kata di depan kemajuan teknologi. Apa? Ayo. Sekali lagi, dengarkan. Liburan memberikan kesempatan untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran. Mengunjungi tempat baru juga menambah wawasan dan pengalaman. Merencanakan liburan dengan baik penting agar berjalan lancar. Ini disebut pentingnya liburan. Kelompok 4 pengaruh liburan. Kelompok 2 Dapat menenangkan pikiran. ya apa? Apa? Dari 5 yang tadi disebutkan, kita masuk mana dia? Kita masuk ke kelompok 1. Pentingnya kelompok 2. Pentingnya liburan. Pentingnya liburan kelompok 3. Pengaruh dalam liburan kelompok 4. Pentingnya liburan. Jawaban yang pentingnya liburan. Yes. Jawab. Nomor 18 boleh disilang, ayo. 1, 2, 3. Kelompok 4 tidak boleh disilang. Oke, kelompok 1 nomor berapa? Ini senang ini. Ada 18. Apa? Apa? Ini 16 tulis. 16 tulis 16. 9. Oke, kita mulai dari angka 1 dulu. Ada nomor kata 1 tentang lingkungan. Nama berapa tuh? 1 tentang lingkungan. Dengarkan sama kayak tadi. Ini termasuk ke dalam dampakkah, ciri-ciri, peran atau pengaruh atau pentingnya. Ya, ada 5 nih pokoknya. Dengarkan paragrafnya. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyumbat saluran air, mencemari sungai dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Pengaruh.
Dampak dari buang sampah sembarangan. Dari kelompok 1. Dilarang buang sampah. Sabar Mas. Dilarang. Kan segala 3 ada 5. Termasuk titik-titik keluarga. Peran dari keluarga. Ini apa? Peran dari keluarga. Aku buat itu. Apa? Peran dari keluarga. Ayo. Udah nggak jawab. Peran. Semua sama ini sama-sama semua. Peran jawabannya itu Iya, kamu lama kali loh. Ini lama kali. Itu semua kotaknya mau dibuka? Udahlah. Pulang jam 2 loh orang ini. enggak lah nak. Belajar dulu kan harus dia. Abang loh, muka abang nampak di sini loh. Muka abang paling jelas nampak di sini. Ya udah di situ aja, tapi jangan ribut. Oke, sekarang nomor 9. Ini nggak usah di video. Nah, oke, ini soal terakhir ya nak. Nomor 17. Dengarkan, temanya tentang literasi. Fokus, berarti dicerna lagi kata-kata dari para kalimat. Literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga memahami dan menggunakan informasi secara kritis. Budaya membaca harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat menjadi cerdas dan berpikir terbuka. Ide pokoknya yaitu ulang ya, literasi bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga memahami dan menggunakan informasi secara kritis. Budaya membaca harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat menjadi cerdas dan berpikir terbuka. Titik-titik literasi. Sabar apa nih? Peran dari literasi. Dari literasi. Itu harus Ikut paham. semua ikut. Main. Ayo, kelompok 1 dulu kelompok. Hah? Peran dari literasi. Peran dari literasi. Peran dari literasi. Peran. Ayo. Nggak yakin ini pentingnya? Peran dari literasi ini jam. Mana itu? Ayo, apa? Terakhir. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Pentingnya aja Kak. Pentingnya aja Kak. Nomor 3. Pentingnya literasi. Jawabannya? Pentingnya literasi. Oke, ayo udah selesai kelas 5 kita. Sekarang kelompok mana yang sudah menciptakan kata bingo? Ada? Ayo dari kelompok 1 tunjukkan dulu. Sini nak. Sini, sini. Dari Belo. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Berdasarkan kertas bingo yang sudah dikumpul, pemenangnya adalah kelompok
Ibu Miss. Kalau bisa bilang ece-ece iya Miss. Itu taruh bawah ludonya, jangan dari situ. Oke, minggu depan kita belajar tentang kalimat majemuk. Bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat. Jangan ditanya lo ece-ece lo. Saya mau kasih ditanya. Iya, iyain aja dulu. Bisa bilang apa iyain aja. Sampai istilah. Udah. Hei, udah. Udah paham tentang materi ini pokoknya? Oke, jadi untuk materi ini pokok kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang materi kalimat majemuk sebab akibat. Dipelajari di rumah ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ayo, si Alif pimpin dulu doa untuk Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.